Kali ini aku akan mereview film yang diambil dari seri animenya yang pasti banyak orang yang suka, yaitu Bleach Live Action 2018. Penasaran dengan ceritanya? Sebelum itu pastikan ya lur kalian untuk like, komen, dan subscribe serta share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan dengan review film kami selanjutnya. Oke, kita mulai. Inilah sang karakter utama, dia adalah Ichigo Kurosaki, panggil saja dia Ichigo. Dia anak SMA di kota Karakura. Di sini dia sedang memarahi dan menghajar 3 berandalan yang telah merusak bunga yang dipersembahkan untuk anak kecil yang meninggal di tempat itu. Selain berkelahi, Ichigo juga bisa melihat roh atau arwah. Ichigo pun menyuruh mereka untuk meminta maaf pada anak kecil itu karena mereka ketakutan. Akhirnya mereka berlutut dan meminta maaf, walaupun sebenarnya mereka tidak melihat anak itu. Setelah itu Ichigo menasihati anak itu untuk segera pergi ke surga. Saat Ichigo merapikan bunga, dari belakang salah satu berandalan tengil itu mencoba memukul Ichigo, tapi tiba-tiba datang teman Ichigo membantunya dan mengatakan agar Ichigo lebih waspada. Dia adalah Chad. Sampai di rumah, Ichigo disambut ayahnya, Isshin Kurosaki, dan adiknya Karin dan Yusu. Dan ini ibunya, Masaki Kurosaki. Di dalam kamar, Ichigo melihat perempuan berbaju hitam dan berdiri di samping jendela sambil mengoceh sendiri. Perempuan itu pun kaget kenapa Ichigo bisa melihatnya, dan perempuan itu mengenalkan diri sebagai seorang Shinigami. Dia melihat hawa roh Fishbone karena Ichigo ngomel-ngomel terus. Akhirnya perempuan itu menggunakan Bakudo atau mantra pengikat, tetapi betapa terkejutnya ternyata Ichigo bisa melepaskannya. Di luar, adiknya Ichigo yang bernama Yuzu berteriak karena mendengar suara yang menakutkan. Tiba-tiba Yuzu diculik sama roh dan mereka pun terkejut. Ichigo pun berlari keluar rumah untuk menyelamatkan Yuzu dan mencoba untuk menyerangnya. Tapi sekali kena serang, Ichigo langsung terpental ke kebun tetangga. Aduh, sayang sekali bunganya lah itu. Shinigami perempuan itu pun datang dan membantu Ichigo dan mengatakan kalau roh itu adalah Holo, dan Holo itu telah mengincar Ichigo sejak lama. Karena kekuatan Holo yang terlalu kuat, akhirnya Shinigami perempuan itu pun kalah dan dia terluka parah. Ichigo pun mendekat dan bertanya apakah ada cara lain untuk mengalahkan Holo itu, dan caranya hanya dengan menjadi Shinigami. Caranya harus menusuk Senpakuto langsung ke jantung Ichigo. Awalnya Ichigo menolak, tapi karena keadaan, akhirnya terpaksa dia menjadi Shinigami pengganti. Setelah menjadi Shinigami, Ichigo pun melawan Fishbone dengan gaya kerennya. Dan ternyata Senpakuto milik Ichigo lebih besar karena Reiatsu atau kekuatan spiritual milik Ichigo itu sangatlah besar. Dan benar saja, sekali tebas si Holo itu langsung kalah. Pagi harinya Ichigo merasa bermimpi dan keluarganya pun gak ingat kejadian semalam. Taunya rumah mereka rusak karena tertabrak truk, dan Yuzu pun juga tidak mengingatnya. Di sekolah, Ichigo dikagetkan dengan munculnya Shinigami perempuan itu. Dia memperkenalkan diri dengan nama Rukia Kuchiki. Tiba-tiba Rukia menarik Ichigo dan memperlihatkan buku yang bertuliskan berani buat ribut kau tamat. Ichigo pun diajak ke atap sekolah, dan di atap sekolah Rukia menggunakan sarung tangan khusus miliknya untuk mengeluarkan roh Ichigo. Maksud hati ingin mengambil kekuatan Shinigaminya kembali, ternyata gagal karena kekuatan Reiatsu Ichigo yang rendah. Akhirnya dengan terpaksa Ichigo harus bekerja menjadi Shinigami pengganti Rukia. Di sini dijelaskan dengan gambar dari Rukia ya, yang begitulah kalau ada 2 jenis roh. Yang pertama itu adalah plus yang sering dilihat Ichigo, dan yang satunya lagi adalah Holo, roh yang penasaran dan menyimpan dendam. Tugas Shinigami adalah dengan mengantar roh plus ke Soul Society atau dunia roh dan membasmi Holo dengan Senpakuto. Malam harinya saat di kamar, Ichigo membuka lemari dan ternyata Rukia tinggal dalam lemari Ichigo. Pagi harinya Ichigo dibangunkan oleh Rukia dan memaksa Ichigo untuk mulai berlatih menjadi seorang Shinigami.
Siang harinya Rukia pergi ke toko Urahara. Di dalam toko, Rukia ditanya oleh Urahara apakah punya rencana karena Shinigami yang memberi kekuatan kepada manusia akan dihukum mati. Walaupun dia tidak punya pilihan lain, tapi Rukia sudah melanggar aturan Shinigami. Di tempat lain di mana ada 2 orang Shinigami tidak bisa mendeteksi keberadaan Rukia dan akan mencarinya. Saat di lorong jalan pulang, Ichigo dihadang oleh Shinigami berambut merah. Dia bertanya soal Rukia. Ichigo pun berpura-pura tidak mengenalnya. Shinigami itu pun mulai menghajarnya dan beruntung Ichigo diselamatkan anak panah yang bercahaya. Sesampainya di rumah, Ichigo menceritakan kepada Rukia kalau dia diserang oleh Shinigami berambut merah. Rukia malah menyuruh Ichigo untuk diam dan terus berlatih. Pagi harinya di sekolah saat makan, Ichigo dihampiri oleh temannya yang bernama Uryu Ishida. Dia mengatakan bahwa Ichigo adalah seorang Shinigami dan Rukia menggunakan raga palsu. Spontan Ichigo pun terkejut dan Ichigo pun mengajak Uryu ke atap gedung sekolah. Di sana Uryu ingin menantang Ichigo karena Uryu punya dendam dengan Shinigami yang telah membasmi sukunya. Tapi Ichigo pun menolak. Uryu pun menggunakan alat dan dilemparkannya ke langit untuk memancing para holo agar pada datang si holo itu. Rukia pun berlari menghampiri Ichigo dan menggunakan sarung tangan merah miliknya untuk mengeluarkan roh Ichigo. Di sebuah taman, Ichigo melihat holo yang mengejar arwah anak kecil yang di awal film tadi. Ternyata dia nggak pergi ke surga. Di sini Ichigo mencoba untuk melawan holo itu. Ya, walaupun pada akhirnya dia kalah, dan saat terdesak tiba-tiba datanglah seorang Shinigami berambut merah dan benar saja sekali tebas holo itu pun kalah dan lenyap. Shinigami berambut merah itu bernama Renji Abarai. Renji pun mulai mencoba untuk menghajar dan membunuh Ichigo tapi dihalangi oleh Rukia. Di saat bersamaan datanglah kakak Rukia yang bernama Byakuya Kuchiki. Dia berlutut dan meminta maaf dan memohon untuk tidak membunuh Ichigo. Akhirnya Byakuya memberi waktu sampai bulan purnama untuk Rukia bisa mengambil lagi tenaga Shinigaminya dari Ichigo. Saat Ichigo terluka, dia pun teringat suatu kejadian di mana waktu Ichigo kecil saat bersama ibunya, dia melihat anak perempuan sedang kehujanan bermaksud untuk menolongnya, tapi entah bagaimana kejadiannya, tiba-tiba ibu Ichigo sudah berbaring di samping Ichigo dan terluka parah yang akhirnya membuat ibunya pun meninggal. Saat purnama pun tiba, Rukia menemui kakaknya. Dia berjanji akan membasmi holo yang bernama Grand Visor itu dan menebus kesalahannya, tapi dengan syarat untuk membiarkan Ichigo tetap hidup. Tiba-tiba Ichigo datang dan mengatakan kalau dialah yang akan membinasakan Grand Visor itu. Pagi harinya Ichigo pun berlatih, mulai dilempar bola bisbol, main pedang-pedangan, narik-narik ban. Enak kali lah Rukia itu duduk di atas itu. Malam harinya Ichigo bertanya pada Rukia apa wujud asli dari Grand Visor, dan ternyata wujud aslinya sebelum berubah adalah seorang gadis kecil. Besoknya saat berlatih pedang-pedangan dan kedua teman Ichigo yang bernama Chet dan Orihime memperhatikan mereka, tiba-tiba datang Urahara dan mengatakan kalau Ichigo sedang bersiap untuk menghadapi hal yang terlalu besar baginya yang bisa membuatnya mati. Mereka pun terus berlatih pedang-pedangan, main ayun-ayunan, tarik-tarik ban karet. Dan ini entah latihan keberapa kalinya, akhirnya Ichigo berhasil memecahkan botol-botol kaca dan menjadi Shinigami yang lebih kuat. Malamnya keluarga Kurosaki berencana untuk mengunjungi makam ibunya. Pagi harinya mereka pun jadi pergi berziarah dan ayahnya berjalan duluan. Yusu dan Karin merasa kehausan meminta Ichigo untuk membelikan jus nanas. Saat berjalan buat beli jus, Ichigo bertemu dengan Rukia. Di tempat lain, Karin dan Yusu bertemu dengan seorang gadis kecil yang menangis dan tiba-tiba menyerang mereka dan mereka pun berteriak. Ichigo dan Rukia yang mendengar teriakan mereka pun langsung berlari dan menemukan Karin dan Yusu diserang oleh Grand Visor. Dugaan Ichigo pun benar, gadis kecil yang menyerang dan membunuh ibunya adalah Grand Visor.
Ichigo pun mencoba melawan dan bertarung dengan Grand Vizier itu, dan akhirnya kedua adiknya pun selamat. Pertarungan mereka pun berlanjut sampai ke tengah kota. Orang-orang dan teman-teman sekolah Ichigo pun tidak bisa melihatnya. Yang mereka tahu, kota sedang terjadi angin puting beliung. Pertarungan pun berlanjut dengan sengit antara Ichigo dan Grand Vizier. Saat Ichigo mulai terdesak, tiba-tiba ada panah berwarna biru mengenai Grand Vizier itu, dan yang memanahnya adalah Uryu Ishida. Terjadilah pertarungan yang sengit antara mereka bertiga. Di tengah pertarungan di mana Ichigo terjebak di dalam bus dan diserang dengan brutal oleh Grand Vizier. Saat mulai terdesak, Rukia memberitahu Uryu untuk memanah Grand Vizier itu di bagian dahinya. Tapi panah Uryu pun meleset mengenai matanya. Itu membuat Grand Vizier marah dan murka serta menghancurkan bus di mana Ichigo ada di dalam bus itu. Di momen ini di mana Ichigo melompat dengan kerennya dan menancapkan Zanpakuto miliknya tepat di dahi Grand Vizier dan membuat Grand Vizier kalah dan lenyap. Saat melihat Grand Vizier lenyap, mereka pun merasa senang karena udah menang. Tiba-tiba Uryu ditusuk dari belakang oleh Renji. Kurang ajar Renji nih. Ichigo pun marah dan mulai melawan Renji. Disinilah pertarungan yang luar biasa antara Ichigo dan Renji. Pertarungan sangat sengit berlangsung dengan epiknya. Dan Ichigo pun bisa mengimbangi kekuatan Renji dan membuatnya terdesak. Sampai membuat Renji mengubah Zanpakuto miliknya berubah menjadi lebih kuat dan besar yang disebut Zabimaru. Di mana Zabimarunya ini bisa memanjang atau memendek dan mulai menyerang dengan brutal ke arah Ichigo. Ichigo pun mencoba untuk menghindar, tapi Zabimarunya mulai melilit Ichigo dan melempar Ichigo. Ditambah lagi Ichigo dilempar dengan mobil ke arahnya dan terjadilah ledakan. Saat dikira Ichigo udah mati, dia pun pantang menyerah dan bangkit dan berdiri dengan pose kerennya di depan api ledakan sambil mengangkat Zanpakutonya dan berkata kalau dia tidak akan kalah. Songong betul lah Ichigo. Pertarungan pun masih berlanjut di mana di sini Ichigo yang menang karena Zabimaru milik Renji pun patah dibuat Ichigo. Karena melihat hal itu, akhirnya Byakuya memutuskan untuk melawan Ichigo sendiri. Ya, karena level mereka yang berbeda jauh, serangan Ichigo pun dengan mudahnya ditangkis hanya menggunakan 2 jari oleh Byakuya. Tapi Ichigo pun tidak pantang menyerah. Dia mencoba melawan Byakuya, tapi dengan satu serangan saja Ichigo udah kalah dan tersungkur. Dan Rukia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Byakuya mau membunuh Ichigo, tiba-tiba Rukia menendang dan memaki-maki Ichigo dengan sumpah serapah. Hal ini sebenarnya Rukia lakukan untuk menolong Ichigo agar tidak dibunuh oleh Byakuya. Rukia pun berlutut dan memohon agar dosanya dihapuskan dan Byakuya pun mengampuninya. Di sini momen yang paling membuat haru saat Rukia ingin mengambil kekuatan Shinigaminya kembali dan mengucapkan perpisahan kepada Ichigo karena Ichigo akan melupakan semuanya. Ichigo pun hanya bisa melihat tanpa bisa berbuat apa-apa. Rukia pun akhirnya menjadi Shinigami kembali dan pergi ke Soul Society bersama Renji dan Byakuya. Dan akhirnya Ichigo pun pingsan. Pagi harinya Ichigo pun terbangun di kamarnya dan keluarganya pun melakukan aktivitas seperti biasa. Saat di sekolah, Ichigo disapa oleh Uryu Ishida, tapi Ichigo tidak mengenalnya. Dan saat duduk, Ichigo pun menoleh ke meja kosong dan membuka buku yang ternyata ada tulisan Rukia dan dia pun tersenyum.